Assalamualaikum. Perempuan pembawa sial, posternya langsung muka Didi Towo segede gaban yang ternyata sudahlah. Film yang sulit untuk kurekomendasikan ke teman-teman, tapi silahkan kalau kau emang butuh asupan film horor lokal, sah-sah aja kalau mau nonton. Tapi janji ya, jangan ngamuk sama aku kalau emang kalian ngerasa gak sesuai ekspektasi pas udah nonton nanti. Alih-alih mengangkat mitos dengan sentuhan bawang merah, bawang putih, kawin sama maling kundang yang bisa jadi menarik sebenarnya. Film horor ini cuma fokus jualan jumpscare murahan. Kalau dipikir-pikir, sentuhan cerita film horor, mitos lokal, ala-ala bawang merah, bawang putih yang terus dipelintir jadi horor, itu sebenarnya udah punya potensi yang besar. Ditambah lagi dengan yang diangkat itu kan mitos Bahulawayan, film yang punya modal untuk jadi folklore horor yang segar. Ada benang merah menarik antara semua hal yang bisa dieksplor. Sayangnya, semua potensi itu cuma mentok di pojokan dan enggan beranjak. Begitu ada eksekusi, filmnya malah terlihat terburu-buru di awal. Ya kayak seolah pengen langsung nunjukin semua jurus horornya tanpa ngebangun pondasi cerita yang kuat. Dan begitu masuk pertengahan, alurnya malah kehilangan arah. Beberapa plot terasa diulang-ulang, terutama soal Mirah dan kutukan yang bikin semua pria di dekatnya mati. Polanya repetitif dan gak ada tuh perkembangan. Kita yang nonton ngerasa stuck. Loh, kok balik ke situ lagi? Padahal twist besar yang seharusnya jadi puncak cerita malah terasa datar. Bukannya bikin emosional atau mind-blowing, konflik Mirah justru kehilangan greget karena disajikan dengan pola yang sama berulang kali. Potensi drama horor psikologis yang awalnya fresh pun akhirnya kerasa jadi basi. Satu hal yang bikin penonton kebangun ya tetap di bagian jumpscare-nya. Aku harus akui ada beberapa momen yang lumayan bikin kaget. Ya ada beberapa scene lah kayak petugas meteran itu dan beberapa scene lainnya. Emang kocak tapi tetap bikin deg-degan. Tapi sayangnya mayoritas jumpscare yang dihadirkan kelewat dipaksain. Kadang muncul nggak relevan sama narasinya, kayak cuma numpang lewat buat nakut-nakutin penonton, atau emang pedenya nih film sebagai horor ya dengan royal jualan jumpscare. Apakah itu bagus? Tergantung tipe penonton yang seperti apa. Kelemahan lain juga ada di sound design-nya. Volume musik horornya kelewat kenceng sampai rasanya lebih nyakitin kuping ketimbang bikin merinding. Efek kejutnya jadi nggak natural. Malah aku sendiri sebagai penonton lebih milih nutup kuping ketimbang nutup mata. Jadi horor yang harusnya bikin tegang malah berasa nonton konser sound horor. Dari sisi pemain, Raihanun sebenarnya udah kasih penampilan yang cukup solid sebagai Mirah. Raihanun lah, masa kau pertanyakan lagi kualitasnya? Ekspresinya bisa bawa aura pembawa sial yang bikin penonton ikut ke bawah rasa bersalah dan tekanan yang dialami karakternya. Cuma masalahnya, naskahnya ini yang gak ngasih ruang buat karakternya berkembang. Dari awal sampai akhir dia kayak stuck jadi korban kutukan tanpa ada lapisan baru yang bisa bikin penonton lebih bersimpati atau lebih greget aja deh sama karakternya. Padahal dengan bahan cerita yang ada, transformasi emosional Mirah itu bisa jadi senjata utama loh buat bikin filmnya jauh lebih hidup. Di sisi lain, Morgan Oy yang jadi Bahna malah kerasa nggak nyambung sama atmosfer horor yang lagi dibangun. Entah karena penulisannya lagi-lagi datar, dan karena chemistry-nya sama Raihanun juga nggak dapat. Nggak mungkin juga nggak dapat seharusnya. Ini emang biang keroknya naskahnya sih emang ampas sekali. Akhirnya apa? Hubungan mereka jadinya terasa hambar. Harusnya drama antara keduanya di tengah kutukan itu bisa jadi highlight emosional yang ngimbangin jumpscare yang begitu royal. Tapi di sini malah jatuhnya ya datar aja, Wak, dan gampang kali dilupain. Yang bikin nyesek lagi, minimnya porsi Didi Towo. Mukanya emang segede gaban di poster, ekspektasi pun tinggi, tapi di film ini cuma jadi cameo. Ironisnya, tiap kali dia muncul, apalagi di bagian akhir, suasana horor langsung jeder. Seandainya porsinya lebih digedein lagi, film ini mungkin bisa punya identitas yang jauh lebih kuat dan memorable. Mirip kayak Bernapas Dalam Kubur lah, yang sebenarnya nggak sempurna sebagai sebuah film horor, tapi langsung naik kasta karena karisma Suzana yang dibawakan Luna Maya. Sayang, di Perempuan Pembawa Sial, momen emas itu malah disia-siakan. Walah, parah kali kalian.
Masih ingat film horor Inang yang diperankan Naysila Mirdad? Itu film bagus. Untuk beberapa orang suka, ada juga emang nggak suka. Itu balik lagi ke selera masing-masing. Tapi tahu dong desain produksinya seperti apa? Yes, standar IDN Pictures yang udah bubar. Filmnya terasa mahal, rapi, terukur, desain produksinya cakep. Mulai dari rumahnya, detail kostumnya, cukup bikin ceritanya terasa grounded. Sinematografinya enak dipandang, beberapa shot beneran estetik, meskipun ceritanya lagi berantakan kali. Sayangnya, visual yang oke tadi nggak cukup nutupin kelemahan naskahnya. Ya, sekali lagi ini mohon maaf, Anda yang bikin naskah film ini bapuk kali. Ada banyak momen dimana keindahan gambar tadi justru nggak nyambung sama emosi ceritanya. Ya intinya kau nonton film ini dengan mata yang dimanjain, tapi hati sama otak tetap capek ngikutinnya gitu loh. Sayang kali loh. Film ini pengen banget main di ranah folklore horor, ngangkat mitos Jawa, kutukan kuno, tapi di saat yang sama masih kecemplung juga di drama-drama melodramatis yang muter-muter. Jadinya ngenanggung, nggak bisa total jadi horor yang mencekam, juga nggak bisa jadi drama emosional nyentuh. Buat sebagian orang, ini pengalaman nonton film yang mungkin masih lumayan seru karena ada jump scare dan visualnya yang bagus tadi. Tapi kalau lo tipe penonton yang butuh narasi solid, film ini bisa bikin frustasi, wah. Alih-alih pulang bawa rasa takut, lo malah pulang dengan rasa capek sama drama yang repetitif tadi. Kesimpulan, Perempuan Pembawa Sial sebenarnya punya modal awal yang lumayan menjanjikan. Folklore klasik, mitos Jawa, nama besar orang-orang di dalamnya, termasuk Didi Ninitowo yang di posternya segede gaban, tapi karakternya sudahlah. Tapi sayangnya, modal itu nggak dimaksimalin, jadi film horor yang solid. Eksekusinya terasa terburu-buru di awal, repetitif di tengah, klimaksnya nggak bener-bener ninggalin bekas. Banyak momen yang akhirnya cuma numpang lewat tanpa ngasih dampak yang berarti. Ya emang meski begitu, bukan berarti film ini sepenuhnya gagal total. Walaupun aku tidak akan sanggup untuk memberikan nilai di atas 6 ya. Jumpscare-nya kreatif, ya walaupun kebanyakan dan kadang nggak nyambung juga. Sinematografinya niat pakai banget. Atmosfer yang sempat kebangun di opening masih bisa jadi alasan kenapa sebagian orang tetap betah nonton sampai akhir. Tapi kalau ngomongin keseluruhan, film Perempuan Pembawa Sial lebih kerasa sebagai horor nanggung yang belum nemu identitas jelasnya. Dan udah jelas aku sudah review ini, mau kalian tonton silakan, nggak ditonton juga silakan. Tapi like dulu videonya dan dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang sudah aku sampaikan tadi. Tapi share pendapat kalian di kolom komentar biar kita diskusi bareng-bareng mengenai film Perempuan Pembawa Sial ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini. Terima kasih, I love you full. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau begitu, aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, tetap positif, dan jangan lupa, bahagia.